We're talking now to Afghanistan, and we want it back, and we want it back soon, right away. And if they don't do it, you're going to find out what I'm going to do. They just went through the Afghanistan total disaster for no reason whatsoever. We're going to leave Afghanistan, but we're going to leave it with strength and dignity. And we're going to keep Bagram, the big air base, one of the biggest air bases in the world. We gave it to them for nothing. We're trying to get it back, by the way. Okay, that could be a little breaking news. We're trying to get it back. ورستوي کې به تاسو اوریدلی چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وارو دا خبره کړې چې د باګرام هوایي ډګر ته گویا نور بهرني څوک راغلي دي. Keinginan Donald Trump untuk kembali menguasai salah satu pangkalan udara terbesar yang ada di Afghanistan, yakni Bagram Air Base, sepertinya benar-benar besar. Hal itu terungkap usai ia terus mengatakan keinginan tersebut, mulai dari momen saat ia berbicara di Inggris hingga mengulanginya dalam sebuah interview. Dalam cuitan officialnya, Trump bahkan memberikan ancaman, jika Afghanistan tidak memberikan Bagram Air Base kepada Amerika, maka hal buruk akan terjadi. Jelas, Trump gak main-main di sini. Ini adalah rencana invasi besar, tapi tunggu. Kenapa Trump begitu ingin menguasai pangkalan militer udara di Afghanistan tersebut? Apakah mungkin AS bisa kembali menguasainya? Jika bisa, seberapa besar resikonya? Mengingat sebelumnya, mereka meninggalkan Afghanistan karena kerugian besar ekonomi yang didapatkan selama menginvasi Afghanistan 20 tahun. Dan inilah rangkuman kejutan di balik rencana Trump dan ancamannya pada Afghanistan untuk menguasai Bagram Air Base. Belum genap 5 tahun sejak Afghanistan mulai tenang, usai Amerika memutuskan meninggalkan negara tersebut di tahun 2021 setelah menginvasi selama 20 tahun. Afghanistan baru-baru ini kembali memanas. Pelakunya siapa lagi kalau bukan penguasa dunia tersebut. Presiden Amerika Donald Trump baru-baru ini mengatakan bahwa mereka ingin kembali menguasai pangkalan militer udara terbesar di dunia yang ada di Afghanistan, yakni Bagram Air Base, di mana Trump menilai Joe Biden telah memberikannya kepada Taliban secara cuma-cuma di tahun 2021, sehingga saat ini mereka ingin kembali menguasainya. Pangkalan ini dinilai Trump sangat penting, mengingat lokasinya yang strategis, termasuk dengan Cina, di mana hanya berjarak 1 jam dari fasilitas nuklir Cina. Okay, that could be a little breaking news. We're trying to get it back because they need things from us. We want that base back. But one of the reasons we want the base is, as you know, it's an hour away from where China makes its nuclear weapons. Ya, saat itu, pernyataan Trump yang ingin kembali menguasai Bagram Air Base sendiri langsung ditanggapi oleh pemerintah Afghanistan yang diisi oleh Taliban. Dengan Zakir Jalali, pejabat Kementerian Luar Negeri Taliban menyatakan bahwa Afghanistan dan Amerika perlu berinteraksi satu sama lain, tanpa mereka memiliki kehadiran militer di bagian manapun di Afghanistan. Dirinya juga menegaskan bahwa mereka secara penuh menolak kemungkinan tersebut, yakni kehadiran militer AS kembali. Taliban menyatakan bahwa pangkalan Bagram saat ini dikendalikan sepenuhnya oleh pasukan mereka, di mana mereka menyebut bahwa kehadiran militer asing tidak pernah diterima di Afghanistan sepanjang sejarah, sebagai bagian dari argumen moral dan historis. Pada prinsipnya, menanggapi rencana Trump untuk kembali menguasai Bagram Air Base, Taliban menolak keras rencana Trump tersebut. Mereka menekankan bahwa Bagram adalah bagian dari kedaulatan Afghanistan, dan pernyataan Trump dianggap provokatif serta tidak berdasarkan fakta. Melihat reaksi dari Afghanistan, Trump nampak tak senang. Dalam respon lanjutan, Trump bahkan mengancam jika sesuatu yang buruk akan terjadi pada Afghanistan jika tidak memberikan Bagram. Jika Afghanistan tidak menyerahkan kembali pangkalan udara Bagram kepada pihak yang membangunnya, yaitu Amerika Serikat, hal buruk akan terjadi, Presiden dicuti. Sedangkan dalam interview lanjutan, Trump juga kembali mengatakan jika bahkan bukan tidak mungkin penggunaan pasukan militer untuk menguasai Bagram. Ini dapat diartikan sebagai invasi, hal yang benar-benar akan sangat menakutkan. We won't talk about that, but we're talking now to
Afghanistan, and we want it back, and we want it back soon, right away. And if they don't do it, you're going to find out what I'm going to do. Mengenal Bagram Airbase, kenapa AS menginginkannya? Bagram Airbase atau Pangkalan Udara Bagram adalah sebuah nama yang selalu dikaitkan dengan perang, kekuatan, dan simbol dominasi Amerika Serikat di Afghanistan. Terletak hanya 40 km di utara Kabul, pangkalan ini dulunya bukan sekedar landasan udara. Bagram adalah jantung operasi militer AS selama 2 dekade atau 20 tahun setelah tragedi 9/11. Dari Bagram lah, Amerika melancarkan operasi intelijen, serangan drone, hingga misi udara besar-besaran melawan Taliban, Al-Qaeda, dan ISIS. Tapi pada 2021, segalanya berubah. Saat pemerintahan di Afghanistan yang didukung oleh AS runtuh dan Taliban kembali berkuasa, pasukan Washington ditarik mundur, mengingat beban ekonomi dan politik yang sangat besar. Dan pada akhirnya, atau sejak saat itu, Bagram jatuh ke tangan Taliban. Tapi, pertanyaannya kenapa mereka begitu menginginkan pangkalan ini kembali? Jawabannya sederhana, strategi dan gengsi. Dari Bagram Airbase, AS bisa mengawasi Pakistan, mengintai Iran, bahkan memantau gerakan Rusia dan Cina. Secara militer, pangkalan ini adalah aset emas. Secara politik, merebutnya kembali akan menjadi simbol bahwa Amerika belum sepenuhnya kalah. Dan seperti kata Donald Trump, jarak Bagram hanya 1 jam dari fasilitas nuklir Cina. Merebut Bagram, invasi ke Afghanistan bisa sangat merugikan AS. Jika tidak mendapatkan persetujuan dari Afghanistan untuk kembali menguasai Bagram Airbase, Trump sudah mengirimkan sinyal jika AS bisa jadi akan melakukan invasi dan menggunakan kekuatan militer. Namun, upaya merebut kembali Bagram Airbase dinilai memiliki resiko yang jauh lebih besar dibandingkan keuntungan jangka pendeknya. Karena dipastikan itu bakal membutuhkan komitmen pasukan dan dana besar, bisa memicu konflik berkepanjangan, menimbulkan kecaman internasional, dan memperburuk kondisi fiskal serta politik domestik AS. Laporan dari pakar yang kita kutip dari Reuters menyatakan bahwa merebut atau mempertahankan Bagram dapat menyerupai invasi ulang berskala besar. Sejarah mencatat, operasi AS di Afghanistan menunjukkan biaya yang sangat besar selama 2 dekade invasi. Menurut studi Cost of War Project dari Brown University, perang melawan terorisme yang dimulai pasca 9/11 telah menelan biaya total sekitar 8 triliun US dollar, termasuk operasi militer, bunga utang, dan perawatan veteran. Saking besarnya biaya perang, Stephanie Saville, direktur bersama proyek biaya perang, bahkan mengatakan, 20 tahun dari sekarang, kita masih akan menanggung tingginya biaya sosial akibat perang Afghanistan dan Irak, lama setelah pasukan AS pergi. Ya, saat ini sendiri, kondisi ekonomi Amerika tak dapat dikatakan dalam kondisi yang baik-baik saja. Masalah inflasi masih terjadi di Amerika Serikat. Inflasi inti atau core inflation masih di atas target The Fed, 2%, diperkirakan berada di 3,1%. Dengan biaya hidup termasuk perumahan, utilitas, bahan pokok terus memberikan tekanan kepada kelompok pendapatan rendah dan menengah. The Fed sudah melakukan pemotongan suku bunga sebesar 0,25 poin menjadi sekitar 4,1% pada pertengahan September 2025 ini. Ini sebenarnya adalah sinyal bahwa mereka memperhatikan melemahnya pasar tenaga kerja dan perlambatan ekonomi. Tapi inflasi belum turun ke target sehat yakni 2%, sehingga ruang untuk kebijakan longgar tidak terlalu besar. Pada intinya, ekonomi AS sekarang berada di fase perlambatan. Inflasi masih di atas target, pengangguran mulai menunjukkan titik lemah terutama pengangguran jangka panjang, dan konsumen berpendapatan rendah sudah mulai stres finansial. Dan itu membuat invasi besar di masa seperti ini cuma bakal menambah beban yang sudah ada, defisit, inflasi, utang, ketidakpastian, dan potensi disalokasi sosial. Jadi secara logika, resiko invasi ke Afghanistan akan lebih tinggi daripada manfaat, kecuali kalau ada dukungan finansial dan politik masif, serta rencana exit atau strategi yang sangat jelas. Tapi kalau tidak ada, ini hanya akan memperburuk kondisi Amerika. I'll have more to say about monetary policy after briefly reviewing economic developments. Recent indicators suggest that growth of economic activity has moderated. GDP rose at a pace of around 1.5% in the first half of the year,
down from 2.5% last year. The moderation in growth largely reflects a slowdown in consumer spending. Pada akhirnya, meski Amerika dikenal sebagai negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia, sejarah di Afghanistan sudah membuktikan bahwa Taliban bukanlah lawan yang bisa ditaklukkan. Selama 2 dekade invasi, pasukan AS menghadapi strategi perang gerilya yang tak pernah AS menangkan. Taliban yang lihai memanfaatkan kondisi geografis pegunungan, dukungan lokal, serta taktik serangan mendadak yang sulit diprediksi. Dalam banyak laporan, strategi Taliban justru membuat Amerika terjebak dalam perang tanpa ujung, di mana setiap wilayah yang berhasil direbut akhirnya bisa kembali dikuasai Taliban. Hal inilah yang membuat perang Afghanistan berubah menjadi konflik panjang yang menguras sumber daya. Hasilnya jelas, kerugian ekonomi AS membuat rakyat AS marah, yang membuat semua itu berakhir pada 2021 dengan penarikan pasukan AS yang kacau. Sekali lagi, itu memperlihatkan betapa sulitnya memenangkan perang di tanah Afghanistan. Jadi, jika Donald Trump benar-benar memaksakan invasi ulang untuk merebut Bagram Airbase, tantangan besar yang sama akan kembali menanti. Taliban dengan perang gerilyanya tetap menjadi ancaman utama yang bisa membuat Amerika kembali terjebak dalam konflik panjang, melelahkan, dan merugikan. Tapi keinginan untuk kembali mengontrol Asia, mengawasi Iran, Pakistan hingga Cina, dan Rusia nampaknya sangat besar dari Trump.